Aduh, noise kipas angin ini nggak bisa dihilangin, serius. Matikan deh. Ah. Udah buka anda dulu dah. Iya, sekalian latar belakang. 10 slide ya Anda ya. Udah belum? Udah ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pemetaan lokasi wisata area Pekanbaru menggunakan software ArcGIS tipe 10.22. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Perkenalkan, saya sendiri, nama saya Indah Hairunisa, sedang teman saya ada Diki Kurniawan, Samsun Hutahayan, dan juga Surgadi Rai. Baiklah, sekarang kita akan mulai dari latar belakang. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan di dalam bisnis, namun juga telah merambah ke dunia pemerintahan. Pemerintah harus mampu maju seiring waktu informasi. Penggunaan teknologi informasi akan memungkinkan menjalankan fungsi dari pemerintahan itu secara lebih efektif dan juga efisien. Nah, Pekanbaru itu merupakan satu kota yang termasuk dalam suatu pemerintahan di Indonesia. Tepatnya itu ada di Provinsi Riau. Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau dengan potensi yang sangat besar di bidang pendidikan, ekonomi, pariwisata, budaya maupun seni. Pekanbaru itu terletak di rute Sumatera Timur dan Tengah. Kota Pekanbaru dekat dengan kota seperti Medan, Padang, juga Jambi sekaligus. Dari sisi utara, timur ada Kabupaten Siak, bagian barat dan selatan diwakili oleh Jimbauli. Pekanbaru dipisahkan oleh Sungai Ikansik mengalir dari barat timur di atas permukaan laut. Iklimnya itu adalah iklim tropis, ya sama seperti kota-kota umumnya. Suhu minimumnya itu ada di 20,2 sampai ke 23 derajat Celcius. Berdasarkan uraian latar belakang yang saya sebutkan tadi, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemetaan Objek Wisata di Kota Pekanbaru menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, gambaran umum Kota Pekanbaru. Gambaran umum di Kota Pekanbaru itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tepatnya pada tanggal 7 September 1987, Kota Pekanbaru itu diperluas dari kurang lebih 62,96 km persegi menjadi 446,50 km persegi. Nah, Pekanbaru sendiri terdiri dari 8 kecamatan dengan 45 kelurahan atau desa. BPN Riau menetapkan luas wilayah Pekanbaru adalah untuk sekarang ini 632,26 km persegi yang berbatasan dengan kabupaten yang bagian sebelah utara ada Kabupaten Siak dan juga Kabupaten Kampar. Sedangkan sebelah selatan ada Kabupaten Kampar dan juga Kabupaten Pelalawan. Sebelah timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan bagian barat ada Kabupaten Kampar sendiri.
Nah, kota Pekanbaru itu dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Pekanbaru juga memiliki anak sungai, yaitu Sungai Umbansari, Air Hitam, Siban, Setukup, Pengambang, Ukui, Sago, Senapangan, Limau, Tampan, dan juga Sungai Cair. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota, serta daerah-daerah lainnya. Pekanbaru beriklim tropis yang udara maksimumnya itu berkisar antara 34,1 derajat Celcius sampai ke 35,6 derajat Celcius. Suhu minimumnya sendiri 20,2 sampai 23 derajat Celcius. Curah hujan itu biasanya 38,6 sampai 435 mm per tahun. Keadaan musimnya itu ada musim hujan jatuh biasanya pada bulan Januari sampai ke April dan September sampai ke Desember. Sedangkan kemarau biasanya jatuh pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Kelembapan maksimumnya sendiri antara 96 sampai 100%. Kelembapan minimum antara 46 sampai 62%. Nah, selanjutnya di bagian pariwisata. Nah, di sini yang kasus yang kami angkat di bagian pariwisata. Next. Pariwisata. Ini kita buat gambaran umumnya dulu. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kata pari dan wisata. Kata pari sendiri berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, atau lengkap. Sedangkan wisata mempunyai arti perjalanan atau berpergian. Berdasarkan arti dari dua suku kata tersebut, maka pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar. Atau yang bisa kita sebut itu dengan liburan, bisa jadi. Tolak ukur adanya interaksi antara wilayah tersebut, yaitu adanya aliran, barang, orang, ide, serta sukung oleh prasarana antar sarana antar wilayah. Interaksi wilayah diawali dengan proses penawaran, sumber daya, dan permintaan. Faktor yang diperhatikan dalam analisis persediaan dalam pengembangan kepariwisataan yaitu objek wisatanya, daya tarik, dan faktor-faktor pendukung wisata tersebut, seperti transportasi, akomodasi, infrastruktur, dan fasilitas penunjang lainnya. Unsur yang penting dalam pariwisata. Nah, yang pertama itu pariwisata harus mempunyai daya tarik. Daya tarik ini merupakan faktor utama untuk menarik banyak orang untuk mengunjungi suatu tempat tersebut. Prasarana juga harus diperhatikan dalam tempat wisata. Prasarana ini dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi. Prasarana wisata ini terdiri dari prasarana akomodasi, pendukung, sarana wisata, dan infrastruktur lainnya. Sistem informasi geografis. Nah, kita bahas luasnya. Sistem informasi geografis atau bisa disebut dengan SIG atau GIS adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data, penyimpanan dan pemanggilan kembali, manipulasi, analisa data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau bisa disebut output. Hasil akhir dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Sedangkan menurut sumber Esri, SIGIS atau SIG merupakan kumpulan terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personel yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, dan mengupdate, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Ini ada 3 pengertian GIS atau SIG dari menurut beberapa para ahli yang kami ambil untuk sebagai acuan. Fungsi GIS sendiri itu ada, lanjut. Nah, kita bahas fungsi GIS. Fungsi GIS ini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang pertama kita input data. Biasa kita menginput data sebelum data geografis digunakan dalam GIS, data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Pembuatan peta, manipulasi data, manajemen file, analisa query, memvisualisasikan hasil untuk berbagai macam tipe operasi geografis, hasil akhir dievaluasi dalam bentuk peta atau graf. Sistem informasi geografis dalam pariwisata. Kita bahas meluas, pariwisata merupakan kegiatan yang sangat bergantung pada sumber daya lingkungan. Diperlukan sebuah perencanaan yang tepat dalam pengolahannya. Teknologi sistem informasi geografis dapat diterapkan dalam rangka mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Poin GIS terdiri dari poin, garis, poligon merupakan 3 elemen penting yang digunakan untuk mewakili informasi spesial. Dan ketiga istilah ini sering digunakan di sistem GIS untuk mewakili data spesial. Harus ada penunjuk arah seperti arah pemetaan, arah titik-titik, di mana lokasi itu berada. Fitur titik mewakili tempat-tempat wisata individu yang seperti saya bilang tadi, misalkan sebuah perkemahan di taman atau situs bersejarah di sepanjang jalan raya. Pantai resort, pantai sering mengikuti pola linear, sementara taman bertema besar atau taman alam merupakan ciri khas fitur poligon. Metodologi praktikum. Oke, selanjutnya. Lanjut, Kak. Banyak kali nanti capek. Oke, selanjutnya itu ada metodologi praktikum. Nah, di sini untuk organ bahan kami menggunakan Google Map, laptop, dan ArcMap aplikasinya. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja yang digunakan di sini yaitu yang pertama menginstal aplikasi Google Map pada laptop ataupun buka Google Map pada browser. Selanjutnya, melakukan pencarian Google Map. Pada button pencarian, ketik nama Kota Pekanbaru, maka muncullah peta Kota Pekanbaru. Selanjutnya, layout dengan ArcMap. Di sini merupakan cara-cara lengkapnya, bisa dilihat dari membuka aplikasi, untuk memulai layoutnya, untuk menampilkan kecamatan. Lanjut, slide selanjutnya. Sampai di terakhirnya itu membuat grid. Oke. Lanjut. Oh ya. Nanti cut ya. Bang. Saya bantu. Ini berikut ini ada titik-titik koordinat masing-masing tempat wisata. Taman budaya, wisata danau buatan, taman kota, Labersa, museum daerah, Masjid Agung, dan sampai ke Alamayang. Nah, untuk mempermudah titik koordinat ini bisa kita salin di Google, langsung muncul nanti ke peta lokasinya. Misalnya taman budaya, ini kan ada titiknya 0 sekian 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 sampai 101 sekian sekian. Ini kita cari di Google atau di Google Maps, langsung ketemu tempat taman budaya. Itu adalah contohnya. Hasil dan pembahasan. Nah, lanjut. Untuk hasil dan pembahasan, di sini bisa kita lihat untuk Alamayang itu seperti gambar yang ditampilkan. Mana sih? Next, ada Asia Farm. Selanjutnya Masjid Agung An-Nur, wisata danau buatan, Argo Wisata Tenayan Raya, Taman Kota Pekanbaru, wisata Dakwa Pura,
Labersa Waterpark Riau Fantasi. Selanjutnya wisata danau buatan. Next, ada Museum Daerah Riau Sang Nila Utama. Selanjutnya saya akan lanjutkan, yaitu ARGIS. ARGIS adalah paket perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis yang diproduksi oleh Esri. ARGIS meliputi perangkat lunak berbasis Windows sebagai berikut. Yang pertama itu ArcReader, yang memungkinkan pengguna menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk ARGIS lainnya. Berikut ini adalah hal mapping menggunakan aplikasi ARGIS yang membuat tempat-tempat wisata di Pekanbaru. Berikut ini adalah hasil mapping menggunakan software ARGIS. Yang pertama itu Alam Mayang dan Asia Farm. Yang kedua yaitu Taman Budaya dan Museum Daerah Riau Sang Nila Utama. Yang ketiga yaitu Taman Kota. Yang keempat Labersa Waterpark Riau Fantasi. Yang kelima Masjid Agung Ana-Anur. Yang keenam Hutan Kota Pekanbaru. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya Balik ke mohon moderator. maaf. Jika ada tambahan dari teman-teman lain bisa disampaikan. Oh iya, Indah. Itu Udah. sekian presentasi kami. Nah, ini Aku ada sekali. apa lagi? Ya Allah. Lanjut dah. Memang kayak apa? Kita punya motor lewat dari samping. Oke, baiklah. Mungkin penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam.